Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 4 sekolah dasar. Nah, adapun materi yang kita ambil itu ada di bab 4, yaitu mengenai iklim dan perubahannya dengan topik musim dan iklim di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baik, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nanti kalian bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan pada video kali ini. Baik, jika kalian sudah siap, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sebelum kita masuki materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis musim berdasarkan iklim. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami perubahan iklim dan juga dampaknya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari musim dan juga iklim. Musim sendiri berarti suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Sedangkan iklim berarti rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu panjang, misalnya dari 10 sampai 30 tahun. Berikut ini adalah macam-macam dari musim. Yang pertama ada musim kemarau, kedua ada musim panas, ketiga ada musim hujan, keempat ada musim gugur dan semi, lalu kelima ada musim dingin. Langsung saja pada macam musim yang pertama, yaitu musim kemarau. Nah, di musim kemarau ini sinar matahari akan lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Suhu udara di musim kemarau ini pastinya akan meningkat, namun kelembapannya rendah. Dan ketika musim kemarau ini kemungkinan hujan bisa saja sesekali tetap turun, tetapi ya tidak banyak karena air akan berkurang hingga tanah juga bisa menyebabkan retak dan juga kering. Kemudian pohon-pohon akan menggugurkan sebagian besar daunnya sebagai bentuk adaptasi terhadap cuaca kemarau tersebut. Macam musim yang kedua yaitu ada musim panas. Nah, pada musim panas ini suhu udara pasti akan sangat panas dan juga kelembabannya cukup tinggi, terutama pada siang hari. Nah, musim ini biasanya terjadi setelah musim semi. Kemudian, musim panas ini merupakan cuaca yang sangat cocok untuk kita bisa berlibur ke pantai. Lalu yang ketiga di sini ada musim hujan. Nah, pada musim hujan ini angin berhembus kencang dengan awan yang sering mendung. Kemudian hujan ini memang intensitasnya akan turun lebih sering daripada musim-musim lainnya. Kemudian saat hujan, kerap kali terdengar suara petir ataupun guntur. Dan tumbuhan atau tanaman di sekitar kita pasti akan terlihat lebih hijau dan juga segar pada musim hujan ini. Nah, baik yang keempat ada musim gugur atau musim semi. Nah, pada musim gugur ini suhunya cenderung menurun dan memang dianjurkan untuk memakai jaket. Kemudian musim gugur ini merupakan musim yang terjadi setelah musim panas. Sesuai namanya, pada musim ini banyak sekali daun tumbuhan yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Lalu sedangkan musim semi ini terjadi setelah musim dinginnya usai. Tumbuhan akan tumbuh subur kembali. Kemudian di musim ini juga dikenal sebagai musim bunga. Hewan yang berhibernasi selama musim dingin mulai bangun dan merasakan kehangatan dari matahari. Nah, musim yang kelima atau yang terakhir ini ada musim dingin. Nah, pada musim ini biasanya disebut juga sebagai musim salju. Pada musim salju ini pastinya akan menutupi sebagian besar wilayah dengan saljunya. Kemudian suhunya sangat dingin, bahkan bisa sampai 0 derajat Celcius. Nah, beberapa hewan seperti beruang akan menyimpan energinya dengan melakukan hibernasi sepanjang musim salju ini terjadi. Baik, materi selanjutnya mengenai perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi akibat kenaikan suhu global. Sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dan juga polusi udara. Nah, faktor dari penyebab perubahan iklim ini biasanya terjadi karena penebangan hutan, kemudian polusi dari kendaraan dan pabrik. Kemudian ada gas dari rumah kaca. Nah, dengan adanya perubahan iklim tersebut, pastinya akan berdampak pada lingkungan kita. Nah, adapun dampak dari perubahan iklim tersebut, diantaranya yang pertama ada pemanasan global. Nah, peningkatan suhu global dan mencairnya es di kutub selatan. Kemudian yang kedua ada krisis air bersih. Nah, air bersih ini menjadi langka akibat penguapan dan juga
pencemaran. Kemudian yang ketiga ada kabut asap polusi. Nah, misalnya kebakaran hutan akan memperburuk kualitas udara yang ada di sekitar kita. Baik, berikut ini merupakan beberapa upaya dari kita untuk bisa menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan energi yang menghasilkan karbon. Lalu yang kedua, kita dapat melestarikan hutan dan mengurangi penebangan pohon secara liar untuk membuat lahan terbuka. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi emisi atau juga polusi dari kendaraan maupun dari pabrik. Baik anak-anakku semua, materi kita sudah selesai pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak materi ini dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih dan juga Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau keliru. Sekian, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.